cukup cepat, hati bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku bersamanya. Hariku bersamanya. Telat ya ujungnya. Ya, gimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang cukup prima, cukup baik juga, dan bisa lebih semangat lagi seperti hari-hari kemarin sih yang seharusnya. Hari Senin, ya katanya Monday. Kalau menurut kamu apaan nih? Money Day. Hari di mana kita harus mencari uang, mencari kegiatan lagi dan memberikan sebuah perubahan yang berarti untuk pribadi kita ataupun banyak orang di sekitar kita. Nah, Aceh Gino hadir seperti biasa Senin dan juga hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang, dan langsung aja deh ya, saya akan mengundang teman-teman saya yang pastinya mereka juga sudah biasa, sudah berapa kali juga saya undang ke Aceh Gino. Jadi sudah pasti Anda tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ayo silakan, selamat pagi, assalamualaikum. Bener kan? Nah, memang gak asing lagi. Mana temennya? Temennya ikut yuk. Ayo. Berarti ini dari Hea ya? Hea. Masih ya, belum ganti nama. Belum, insya Allah. Oke, silakan, selamat pagi. Ini dari GSA? Dari Hea. Saya dari Hea. Hea, ini dari GSA. GSA dan GSA juga. Nah, pemirsa juga pengen tahu dong. Nanti yang di ujung boleh ya pakai mic ya. Oke. Tadi dingin banget tangannya, siapa ya? Kenapa grogi? Enggak, ini sudah berapa kali muncul di Aceh Gino? Baru ya? Boleh dong pakai mic-nya, kita kenalan dulu ya. Boleh dengan siapa, disebutkan nama, kemudian aktif menjawab isu-isu yang seperti apa sih sekarang ini? Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya sekarang sebagai mahasiswa pendidikan fisika di FK Unsia. Dan kebetulan saya sekarang lagi terlibat dalam kegiatan di bidang sosial, lebih tepatnya seperti ini, Gerakan Sedekah Aceh. Saya berterjun di Gerakan Sedekah Aceh ini mulai dari tahun 2017 saat awalnya dibentuknya Gerakan Sedekah Aceh. Oke. Dan temannya? Silakan Bang, namanya siapa? Baik, nama saya Abdul Halim. Saya founder dan ketua Gerakan Sedekah Aceh. Wow. Nah, kalau untuk Gerakan Sedekah Aceh ataupun disingkatnya dengan GSA ya? Iya. Nah, ini sudah berapa lama berdirinya? Sejak tahun 2017, sekarang 2019, berarti sudah jalan 3 tahun. 3 tahun ya, oke, baik. Nah, Gerakan Sedekah Aceh, tapi yang disedekahkan ini berupa apa ya? Dulunya tahun 2017 kita membuat tema gerakan sedekah 10.000 sebulan. 10.000 Itu masih taraf mahasiswa karena saya masih mahasiswa dulu. Dan berangkat setelah habis di mahasiswa sudah tamat, akhirnya kita bentuk pengurus supaya berkelanjutan, nggak cuma jalan ketika mahasiswa, juga setelah kita tamat di kampus juga melanjutkan kembali. Dan satu lagi kita mendapatkan program baru, itu baru belum sampai sebulan. Apa itu? Tanggal 22 Januari. Program sedekah sampah. Sedekah sampah? Ya. Aha. Sampah dalam artian ini kan besar sekali nih. Ini sampah yang seperti apa dulu nih? Nah, sampah yang bisa didaur ulang, macam botol aqua, kemudian kardus, HPS dan lain sebagainya. Oke. Nah, pada awalnya mendirikan GSA ini idenya dari mana? Ide awalnya sih saya berpikir ada banyak kawan di Facebook, di Instagram, di media sosial lainnya. Saya berpikir banyak masa yang ada tetapi kita nggak mempergunakan mereka. Artinya saya mencoba untuk berpikir bagaimana dengan kekuatan yang besar ini kita mampu menghasilkan sebuah yang positif. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau misalkan 10.000, kalau kita kalikan ada kawan 200 ataupun 300 sudah 3 juta. Ya.
dari 10.000. Kalau misalkan orang sedekah sendiri-sendiri 10.000 mungkin kurang bermanfaat, ataupun 10.000 kan untuk satu beli es krim. Ya. Tapi kalau kita kumpulkan 10.000 jadi 300, 3 juta, kita bangun sesuatu ataupun kita berikan untuk anak-anak yatim, kan lebih bermanfaat. Betul. Nah, Kak, tolong bantu jawab dong. Kalau ini untungnya untuk GSA oke. Kalau untungnya untuk orang yang menyumbangkan ini, mereka juga akan dibayar dengan berupa uang juga atau gimana? Untuk kalau misalkan yang gerakan sedekah sampah ini, dia kan ada 3 tahap, dia ada 3 bagian. Yang pertama dia itu untuk yang antar jemput. Yang antar jemput itu kita ambil dari rumah, jadi kita beli barang sampahnya dari mereka, karena mereka kan sampah-sampah yang mereka tidak gunakan lagi. Karena mereka sekarang juga bingung, sekarang sampah-sampah yang seperti kertas, botol aqua, kalau misalkan dijual harganya memang sudah tidak sangat sedikit nilai harganya. Namun sekarang mereka memikirkan alangkah bagusnya kalau kita gunakan sampah-sampah ini untuk kita sedekahkan sambilan kita bisa bantu orang lain. Jadi mereka kalau misalkan untuk yang dari sampah rumah itu mereka disedekahkan. Yang kedua ada sampah yang kita ambil dari sekolah. Jadi nanti ada kegiatan, misalkan kita kerja sama dengan organisasi sekolah ataupun pihak sekolah. Jadi nanti ada satu hari setiap dari pihak sekolah itu mengumpulkan sampah-sampahnya itu, nanti hasil dari penjualannya itu 50% kita donasikan lagi ke sekolah. Jadi dimanfaatkan ke pihak sekolah. Ada satu lagi kerja untuk yang pihak yang dari desa. Kalau kan misal untuk desa, jadi nanti ada kita satu titik, misalkan di satu desa ada satu orang relawan yang mengumpulkan sampah-sampahnya. Jadi nanti dari hasil penjualan setiap desa itu kita donasikan lagi 50% untuk desa tersebut. Nah, ini satu lagi. Nah, jadi tadi juga ketika ada orang menyumbang sampah kan kalian bayar nih. Nah, ini uang dananya dari mana kalian? Jadi kita pakai sistem sosial entrepreneur. Artinya nilai sosial kita beli langsung dari masyarakatnya, uang tersebut kita donasikan. Nah, uang-uangnya itu dari mana? Kita kumpulkan di sini. Kami berpikir kalau misalkan kita jual ke agen yang lain harganya sama, kita beli juga harganya sama, daripada diproduktifkan orang lain, mending kita ambil alih. Jadi juga pengurus-pengurusnya setidaknya tidak hanya tangan kosong, artinya capek bekerja, keringat, karena kita tidak ambil hak amil ya di gerakan sedekah Aceh. Jadi kita menggunakan secara kreatif, yaitu social entrepreneur, ada nilai sosial, ada entrepreneurnya. Baik, jelas sekali. Ini langsung saya menjadi pundi-pundi rupiah nih ya. Ya, mungkin juga teman-teman di luar sana juga punya sampah ataupun barang yang tidak terpakai lagi. Mungkin ini juga bisa ikut menyumbangkan agar ini hasil dari sumbangan tersebut, seperti misalkan kardus, botol kaca, sirup, atau botol air mineral. Ini biasanya setelah kalian terima ini menghasilkan apa saja? Kita yang terima itu untuk saat ini masih kita tampung, kemudian kita jual, masih belum kita produktif. Jadi kenapa? Karena kita juga belum memiliki mesin pencacah ataupun untuk hal kreatif lainnya. Tapi kedepannya kami insya Allah akan luncurkan program sedekah baju bekas. Baju bekas itu kita produktifkan jadi kesek kaki. Itu kita belikan dari masyarakat, uangnya kita donasikan, yang itu kita produktifkan. Nah mungkin juga masih ada yang penasaran ya pemirsa, silakan kita lihat dulu foto ataupun videonya, silakan. Mungkin bisa di komentar cerita. Itu relawan mengambil sampah-sampah di masyarakat. Itu kita sudah punya mobil. Kalau dulu masih pakai beca, tapi alhamdulillah kita sudah ini yang terkumpul di satu gudang. Ini apa aja ya isinya ya? Ada kulkas, ada kompor, oven, itu kardus, kemudian itu kertas lagi disortir. Ini kayak jadi seperti tempat pembuangan sampah jadinya. Insya Allah kita bersih. Bebas, silakan. Ya, ini sedang kita jual. Alhamdulillah saat ini kita sudah terkumpulkan 2.253.000. Wow. Nah ketika nanti. Ini saya kerja sama dengan Haya. Hea ya, baik.
Ini di beberapa waktu yang lalu ya, Kak Esti ya? Tanggal 27. Oke, luar biasa sekali. Nah, jika di antara sampah ini yang memang tidak bisa lagi dipergunakan, ini akan dikemanakan? Juga akan nanti kembali ke TPA? Kita belum punya program sampai ke situ dan belum punya alatnya, tapi kita berharap bisa kerjasama dengan pemerintah, bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang kita bisa olah lebih banyak. Misalkan sampah yang organik, ya kan, itu bisa kita olah jadi pupuk. Kalau misalkan kita kerjasama dengan yang lain, tapi kalau kami sendiri kan masih ini baru-baru. Ya. Tapi dalam program ke depan insya Allah kita akan semua produktifkan, karena saya dapat info bahwa yang penampungan di Banda Aceh juga sudah penuh, harus dialihkan ke Belabintang. Betul. Luar biasa sekali. Tahan sebentar, nanti kita akan tanyakan lagi ya. Nah, ini Kak Esti bawa teman-teman yang baru. Iya. Ini saya belum kenal nih dengan sosok-sosok yang luar biasa ini. Silakan Kak Esti. Perkenalkan ya. Ya. Mulai dari Sama saya udah kenal ya. nggak perlu lagi, silakan ke si bapaknya. Silakan. Nama saya Masri. Pak Masri, Ayah saya ya sering dipanggil Ayah Masri lah. karena memang keayahan ya. Udah punya anggota saya. Sudah punya anggota berapa nih jumlah anggotanya? 3. Baru 3. Akan nambah lagi berarti ya? Kita nggak tahu. Slow ya, penting slow. Oke, silakan di sampingnya dulu, kita kenalan dulu sebelum kita akan break sebentar lagi. Silakan. Saya Nama. Iin, baru bergabung di HEA. Saya ini dikasih tugas sebagai PIC-nya untuk barbecue. Oke, nanti kita tanyakan lagi ya. Siap. Oke, baik. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Aceh Zino ya.